Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menegaskan bahwa utang proyek kereta cepat Jakarta-Bandung atau WUSH tidak ada kaitannya dengan Kementerian Keuangan. Bendahara negara itu menjelaskan utang WUSH berada di bawah pengelolaan Danantara dan tidak ada kaitannya dengan Kemenkeu. Menurut Purbaya, tidak seluruh tanggungan dibebankan atau dikembalikan kepada pemerintah. Terlebih, dividen dari BUMN kini sudah menjadi bagian dari Danantara dan tidak lagi masuk sebagai penerimaan negara dalam bentuk penerimaan negara bukan pajak. Saya belum dihubungi untuk masalah itu, Mbak. Nanti begitu ada saya di jumpa pers yang mingguan deh saya kasih tahu update-nya seperti apa. Yang jelas sekarang saya belum dihubungin tentang masalah itu. Tapi kalau ini kan kayak sisi di bawah Danantara kan ya. Kalau di bawah Danantara kan mereka udah punya manajemen sendiri, udah punya dividen sendiri yang rata-rata setahun bisa 80 triliun atau lebih. Harusnya mereka manage dari situ, jangan ke kita lagi. Karena kan kalau enggak ya semuanya ke kita lagi, termasuk dividennya. Jadi ini kan mau dipisahin swasta sama government. Ya jangan kalau enak swasta, kalau nggak enak government, saya pikir begitu ya Pak. Meskipun demikian, pemerintah akan mencari jalan keluarnya, karena WUSH merupakan moda transportasi yang perlu dikembangkan. Juga sudah dibicarakan untuk diminta mencari skema supaya beban keuangan itu bisa dicarikan jalan keluar gitu. Karena faktanya kan juga bus kemudian juga menjadi salah satu moda transportasi yang sekarang sangat membantu aktivitas seluruh masyarakat, mobilitas dari Jakarta maupun ke Bandung dan seterusnya. Dan justru kita pengen sebenarnya kan itu berkembang ya, tidak hanya ke Jakarta dan sampai ke Bandung, mungkin juga kita sedang berpikir untuk sampai ke Jakarta ke Surabaya. Ya, kita akan membahasnya bersama dengan sejumlah narasumber karena kita harus menemukan solusi yang tepat atas permasalahan ini, pemirsa. Saya perkenalkan untuk Anda di studio bersama saya sudah hadir ada Pak Sunarsip, pengamat ekonomi. Selamat malam, Pak. Selamat malam. Sehat, Pak Sunarsip? Alhamdulillah. Oke. Selain Pak Sunarsip, kami juga sudah terhubung pemirsa melalui sambungan virtual Zoom. Ada Herman Khairon, Komisi 6 DPR RI. Selamat malam, Pak Herman. Selamat malam. Oke, selain Pak Herman juga kami sudah tersambung pemirsa bersama dengan pengamat kebijakan publik Pak Agus Pambagio. Selamat malam Pak Agus. Selamat malam. Oke, sehat ya semuanya ya. Kita terlebih dahulu ke Pak Herman. Pak Herman, pemerintah masih mencarikan solusi atas utang proyek kereta cepat Jakarta-Bandung ini Pak. Tapi kemudian Menteri Keuangan menolak untuk menyelesaikan permasalahan utang kereta cepat menggunakan APBN. Bagaimana DPR melihatnya Pak Herman? Ya, ini memang harus didudukkan bersama ya. Dulu memang seluruh penghasilan BUMN ataupun dividen yang disetorkan kepada negara itu kan melalui pembendaharaan negara menjadi PNBP. Tetapi kan sekarang memang seluruh dividen itu dikelola di Danantara. Oleh karenanya ini harus didudukkan. Apakah memang revisi terhadap PSN kereta cepat Jakarta-Bandung yang dikelola oleh KCIC ini juga masih menjadi bagian tanggung jawab pemerintah ataukah murni seperti halnya Perpres 3 tahun 2016 yang memang ini merupakan B2B di mana BUMN membentuk konsorsium yang lead firm-nya adalah PT Kereta Api yaitu PT Sinergi BUMN Indonesia. Nah, ini yang harus didudukkan kembali dan saya kira ini sudah menjadi bagian milik bangsa. Tentu pada waktu dulu pengajuan proposal ada beberapa hal yang ini akan menjadi pendapatan tambahan. Ini juga yang harus dibicarakan ulang. Karena dulu bukan hanya core-nya saja ini menjadi transportasi cepat antara Jakarta-Bandung, tetapi ada tambahan-tambahan yang ini sebetulnya menjadi ekosistem ekonomi pendapatan bagi kereta cepat. Misalkan ada Kota Baru Walini yang ini memang awalnya direncanakan.
Nah, kalau kemudian sekarang memang situasinya merugi pada setiap tahun karena hanya tertumpu kepada pendapatan hasil perjalanan ataupun hasil tiket dari Jakarta ke Bandung atau Bandung ke Jakarta, tentu harus ditemukan ekosistem baru. Dan menurut saya ini karena transisional ya, PNBP dari BUMN dalam bentuk dividen ini sekarang dikelola oleh Danantara, maka harus didudukkan kembali. Apakah Danantara inilah yang kemudian dimaksud oleh pemerintah? Baik. PNBP inilah yang dimaksud oleh pemerintah. Bagian yang selama ini seperti halnya pada waktu terjadi cost operan, di mana negara memberikan Baik, Pak Herman. dana atau anggaran kepada KCIC. Oke, baik. Saya mau langsung ke Pak Sunarsih. Pak Sunarsih, silakan direspon. Konsekuensinya apa jika kemudian Menkyu menolak untuk membayar menggunakan APBN? Ya, pada dasarnya kan apa yang disampaikan Pak Menkyu memang itu ranah beliau ya. Oke. Karena memang yang punya utang itu kan bukan pemerintah sebenarnya. Jadi proyek KCIC itu adalah konsorsium yang melibatkan konsorsium dari BUMN, kemudian melibatkan konsorsium dari investor asing dalam ini China begitu ya. Mereka membentuk satu joint company namanya KCIC tadi itulah. Ini yang mengerjakan proyek itu. Konsorsium BUMN nyetor modal, China juga nyetor modal. Kemudian dari modal itu kemudian mereka pinjam ke bank karena dari duit dia sendiri nggak cukup. Jadi yang punya utang itu sebenarnya adalah perusahaan-perusahaan yang terlibat di sini. Jadi ini memang bukan utangnya pemerintah. Jadi kalau karena bukan utangnya pemerintah, maka tentunya yang pertama kali pendekatan yang harus dilakukan ketika menyelesaikan masalah bisnis, masalah investasi yang ada di kereta api cepat ini adalah diselesaikan dengan mekanisme korporasi tadi. Jadi cari solusinya begitu ya. Saya sepakat dengan Pak Herman tadi ya. Jadi memang nggak akan pernah cukup kalau ekosistem kereta cepat ini hanya mengandalkan revenue dari Jakarta-Bandung, Bandung-Jakarta. Karena apa? Karena memang nilai investasi itu kan besar sekali. Dari awal kan memang kita semua tahu ya bahwa nilai investasinya itu besar sekali dan dari perkiraan awal itu memang nggak akan cukup. Nah, supaya cukup apa? Disinilah mekanisme korporasi harus dijalankan. Nah, mungkin yang dimaksud Pak Menkyu itu Danantara yang yang punya kewenangan di sini gitu. Jadi Danantara sebagai pengelola BUMN, pengelola korporasi begitu ya, memikirkan bagaimana mekanisme-mekanisme korporasi yang ada, yang tersedia itu dimanfaatkan untuk bisa menjaga agar KCIC ini, proyek kereta api cepat ini kemudian menjadi semacam bisnis yang going concern itulah. Kalau itu sudah selesai kan mestinya nggak akan sampai menjadi tanggung jawab pemerintah dalam halnya APBN karena memang ini utang bukan utangnya pemerintah, ini utangnya konsorsium. Ya memang pemerintah memberikan jaminan kepada si KAI, tapi itu yang dijamin adalah KAI-nya loh ya, bukan proyek ini, gitu kira-kira begitulah. Pak Agus, Anda adalah orang yang paling paham begitu soal kereta cepat Wush ini. Bagaimana respon Anda? Ya, kembali ya, saya ulangi lagi bahwa ini tadinya B2B karena dengan Jepang, dengan loan. Kemudian diambil malam itu sebelum JICA menyerahkan kepada pemerintah, ketemu saya. Jadi dia tadinya menolak tapi harus diberikan. Nah, sekarang jadi B2B. Ya sudah, kalau B2B kan ada 4 BUMN. Ada KAI, ada Wika, ada Jasa Marga, ada PTP 8. Nah, KAI waktu itu para komisarisnya itu menolak menyetor uang kalau saya tidak sangat lupa, hanya meminjamkan dan itu ada bukti notarisnya para komisaris. Nah, yang Jasa Marga kan saya juga kurang tahu seperti apa. PTP dulu Wali ini menyerahkan, kemudian sudah dan Wika paling besar itu porsinya di BUMN. Nah, tentu memang betul itu ya BUMN sekarang ada di Danantara. Jadi kalau mau menyelesaikannya sekarang karena tahun depan itu sudah ada masuk ke overhaul dari kereta-kereta itu dan itu mahal sekali seperti pesawat. Nah, nanti dan seterusnya. Ini yang saya sampaikan ke Pak Presiden waktu itu ya ini pendapatannya kecil tapi dia enggak ya sudah. Yang penting saya sebagai rakyat sudah menyampaikan concern saya bahwa ini menjadi sulit atau tidak visible untuk dibangun. Mendingan bangun kereta api di luar Jawa, masa ke Jawa lagi.
Oke, baik. Pak Herman, apakah dari DPR akan mendorong melakukan audit secara menyeluruh sebelum menduduk perkarakan semua pihak tersebut, Pak? Ya, kalau audit sebetulnya sebelum dulu cost of run diluncurkan juga kami mengaudit sehingga berapa sih kebutuhan tambahan atas peraturan pemerintah yang kemudian juga mempersiapkan dana talangan dari pemerintah. Nah, tetapi kalau kemudian bahwa ini belum ada titik terang, saya kira memang harus segera ada kepastian dari Danantara. Danantara Asset Management tentu harus segera membuat proposal apa sesungguhnya yang bisa dilakukan terhadap kereta cepat Jakarta-Bandung. Apakah memang membangun ekosistem dulu yang ada sehingga ada pendapatan-pendapatan tambahan, mengurangi risiko terhadap kerugian, ataukah memang jurus yang kedua yaitu memperpanjang terhadap jalur sampai ke Surabaya sehingga ini memungkinkan untuk bisa mendapatkan tambahan penumpang yang mungkin saja bisa meningkatkan terhadap visibilitas terhadap proyek ini. Nah, yang ketiga ya kalau pilihannya yang telah disampaikan oleh Kepala BUMN sepertinya ya dua pilihan, apakah Danantara nanti melakukan restrukturisasi ataukah memang dikembalikan kepada pemerintah melalui suntikan dana pemerintah untuk meningkatkan base equity. Nah, ini saya kira ini belum jelas sampai hari ini dan tentu kami masih menunggu bagaimana sebetulnya Danantara memiliki strategi untuk bisa menjadikan solusi atas kerugian yang saya kira terus akan berlangsung kerugian ini. Oke, menarik apa yang disampaikan oleh Pak Herman, restrukturisasi atau sebetulnya ada penyelesaian lain seperti negosiasi ulang yang bisa menjadi penyelesaian dari permasalahan ini. Kita akan bahas usai jeda. Apa kabar Indonesia Malam akan kembali untuk Anda pemirsa sesaat lagi. Anda kembali menyaksikan Apa Kabar Indonesia Malam, kita lanjutkan diskusi kita. Pak, singkat saja, ini apa yang disampaikan oleh Pak Agus, sudah dilakukan studi kelayakan, tidak layak tapi terus dilanjutkan, bagaimana? Ya, tapi pada saat proyek itu dibangun sebenarnya layak. Kenapa layak? Buktinya itu diteruskin dan lender ngasih pinjaman. Lender itu, bank itu tidak akan ngasih pinjaman jika kalau layak, proyek ini tidak layak. Jadi begitu. Cuman kan kita nggak tahu tuh detail proposalnya seperti apa, skemnya kayak apa dulu waktu dirancang itu ya. Nah, tapi situasinya kan sekarang kan agak beda ya. Ternyata memang banyak ekspektasi-ekspektasi yang seharusnya kita harapin terjadi, ternyata nggak terjadi gitu kan. Mungkin dari sisi itu yang kemudian kita harus berpikir ulang. Kalau menurut saya, opsi yang ketiga yang disampaikan Pak Herman itu tidak mungkin. Yang dikembalikan ke pemerintah untuk dilanjutkan sendiri, kemudian dikerjakan sendiri. Karena ini investasinya gede sekali. Dan itu pasti akan membutuhkan anggaran yang besar, pembiayaan yang besar. Tapi kalau saya boleh opsi ya, ini ada yang opsi yang keempat. Ya, opsi yang keempat itu adalah kembangin ekosistem baru dengan cara menambah konsensi, memperluas jangkauan, termasuk tadi misalnya dipikirkan kereta cepat Jakarta-Surabaya, tetapi konsorsiumnya harus ditambah juga. Nggak mungkin hanya mengandalkan konsorsium dari dua pihak ini, konsorsium BUMN dan konsorsium China, karena kapasitas mereka kan sudah terbatas. Lender kalau mau ngasih pinjaman baru, itu juga nggak mungkin hanya mengandalkan kapasitas repayment dari dua ini. Harus ada konsorsium baru. Misalnya nih, contohnya nih, tadi kan Pak Agus tadi nyebut Jepang. Mungkin dalam konteks ini Jepang bisa diajak kembali supaya apa? Ada 3 konsorsium, yang satu baru dengan kapasitas baru yang lebih gede. Nah, mungkin ini akan bisa dikerjain untuk membangun investasi lanjutan dari proyek kereta api cepat ini. Kira-kira begitu. Oke, kita ke Pak Agus. Pak Agus, ini ada juga ide untuk membangun kereta cepat sampai dengan Surabaya, sementara sampai Bandung aja jadi masalah. Bagaimana Pak Agus? Ya, dari dulu kita sudah bilang bahwa itu tidak layak, lebih baik bangun kereta api di luar Jawa. Di Jawa itu pemerintah sudah mengeluarkan investasi besar untuk jalan tol dan bandara. Kalau nanti pakai kereta cepat sampai Surabaya itu akan kanibal, sudah pasti itu. Karena kalau lebaran saja 3 bandara di Jawa Tengah itu turun okupansinya. Nah, ini mau bagaimana? Jadi karena dari awal saya baca proposalnya Jepang dan Cina itu sudah tidak masuk akal. Tetapi kan menurut pimpinan negara ini harus diselesaikan, bagus, teknologi tinggi dan segalanya, ya sudah. Dan ini sudah saya sampaikan juga perkiraan seperti sekarang ini, tapi kan sudah berjalan. Ya sekarang tinggal pikirkan bagaimana menyelesaikan.
Kalau minta tambah hutang ke Cina pasti ada timbal baliknya yang selalu saya sampaikan, hati-hati dengan geopolitik karena Cina mengincar Natuna dan sebagainya. Kan pelajaran dengan Sri Lanka sudah kita lihat, pelabuhannya diambil dari Pangkalan dan sebagainya. Ini yang perlu dipikir jauh. Kalau siapa yang mengelola siapa nanti itu pasti bisalah di sini. Banyak jago-jago ekonomi, finance dan sebagainya yang bisa berpikir bagaimana cara mau issue bond, mau apa segala macam. Tapi ini besar sekali, terus terang besar sekali. Oke, baik Pak, ini kan ribut-ribut gini ya, Menkyu nggak mau, terus kemudian Danantara juga kesulitan. Gimana penyelesaiannya Pak? Ya duduk bareng DPR, selesaikan bagaimana, tetapkan, harus ada putusan. Karena semakin besar, sekali lagi tahun depan sudah akan overhaul kereta itu. Uangnya dari mana? Ini bayar frekuensi, BHP frekuensi pajaknya 1,3 T juga katanya belum dibayar. Saya nggak tahu. Ya, tapi itu semua sudah saya masukkan ke usulan-usulan ketika itu di awalnya. Ya sudah, ya kalau Jepang disuruh lagi, saya tidak yakin Jepang mau. Ya kan, karena sudah disakiti. Karena itu marah sekali mereka waktu itu, karena saya diberitahu oleh utusan yang khusus untuk meminta maaf. Ada 2 kan, kereta cepat dengan pelabuhan Patimban itu. Nah, jadi hal-hal semacam ini yang perlu kita waspadai, tapi harus diselesaikan apapun risikonya. Uangnya siapa berak, ya silakan bahas dengan DPR, karena itu mekanisme tata kelola bernegara. Oke, pernahkah permasalahan seperti ini dalam konteks kereta cepat ini juga terjadi di negara lain, Pak Agus? Ya, gini, kereta di negara manapun itu rugi. Hanya di Jepang yang jalur-jalur pendek itu ada, tapi semua termasuk kereta cepat itu rugi. Sudah dari awal kita sampaikan, Pak Jonan juga waktu itu sudah menyampaikan bahkan rugi. Ya kalau kita berani menanggung, ya silahkan. Memang bergaya sih kita punya kereta cepat itu. Tapi kan bagaimana operasional, karena fare box-nya dari pendapatannya saja, non fare box-nya nggak kelihatan mau diapakan. Kan ada mall itu, outlet yang di Kerawang atau di mana, nggak laku kan, karena outletnya diskonnya cuma 10%. Nah itu kereta cepat sudah mencoba berhenti di situ dari beberapa fleetnya sehari, tapi tidak ada yang mengunjungi sekarang. Sumarekon sepi, kompleksnya sepi, penghuninya nggak ada, terus bagaimana? Itu sudah kita sampaikan kok. Minimal saya sudah bicara juga di media, mungkin kalau TV One cari berkas itu masih ada. Oke, saya mau ke Pak Herman, usulan dari Pak Agus untuk kemudian duduk bersama, memanggil Danantara, memanggil Menteri Keuangan, membahas mengenai hal ini, bagaimana Pak? Ya, saya kira ini jalan keluar ya, karena bagaimanapun ini sudah menjadi bagian dari bangsa kita, dan tentu bagaimana ke depannya untuk mencarikan solusi harus duduk bersama. Dan saya meyakini adalah solusi ya, misalkan tadi membangun ekosistem baru yang ini menjadi destinasi yang bisa menambah atau meningkatkan okupansi. Nah, pada sisi lain tentu penambahan jalur ini harus segera dilakukan studi. Apakah dengan penambahan jalur ini juga misalkan Jakarta-Surabaya begitu ya, akan meningkatkan okupansi dan akan bisa meningkatkan revenue. Nah ini yang tentu harus dibicarakan. Ya kalau berbicara awal proposal, kami kan mengikuti sejak awal. Ya sangat visible kalau misalkan memang harga tiketnya di atas 600.000. Ini kan nggak bisa diterapkan. Pada waktu menaikkan dari 250.000 ke 300.000 saja pada waktu trial, itu juga kemudian menurunkan tingkat okupansinya. Oleh karena itu, dengan harga tiket saat ini kan tidak mencukupi untuk bisa membayar bunga saja tidak cukup. Nah oleh karenanya ini memang harus ada jalan keluar, karena bagaimanapun saya kira ini tetap sudah kita tidak bisa flashback gitu ya, tidak bisa lagi berbicara ke belakang. Dan dulu waktu saya masih di luar pemerintahan memang mengkritisi, tetapi sekarang kan sudah menjadi bagian bangsa kita. Bagaimana kita mencari solusi ke depan, dan tentu DPR berkeyakinan ada solusi. Nanti kita dudukkanlah antara Menteri Keuangan dengan Danantara. Oke, menarik, nanti akan dilakukan duduk bersama tentunya, itu harapan kita semua. Tapi saya mau ke Pak Agus. Pak Agus ngasih harapan apa kepada Danantara dan juga Kemenkyu, masukan apa yang ingin diberikan Pak Agus? Begini, pertama Danantara perpres atau inpres atau apa namanya underlying pembentukan Danantara diselesaikan dulu, supaya bisa lebih mudah mengerjakannya. Nah kemudian ya nggak bisa diselesaikan sendiri, saya bukan ahli keuangan, saya ada di kebijakan. Jadi ya harus duduk sama-sama, usulnya terserah apa nanti kita bahas lagi. Saya bersedia
memberikan masukan kalau memang diperlukan. Tapi sekarang harus berhati-hati karena ya ini kayak mundur kena, maju kena, tetapi harus dicari jalannya, tidak bisa tidak. Oke, harus hati-hati, duduk bersama untuk bisa mencari jalan keluarnya. Kita akan, terima kasih Pak Agus sudah bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Kita masih akan melanjutkan diskusi kita dengan Pak Sunarsip dan juga Pak Herman, karena kita akan bicara setelah duduk bersama, apa yang bisa dibahas ketika duduk bersama itu dilakukan ataupun digelar. Kita akan bahas usai jeda. Apa Kabar Indonesia Malam akan kembali untuk Anda pemirsa sesaat lagi. Anda kembali menyaksikan Apa Kabar Indonesia Malam. Kita lanjutkan diskusi kita, Pak Sunarsip. Kita ingin mendapatkan gambaran tentunya, hitung-hitungan untuk bisa membayar ataupun menyelesaikan permasalahan ini. Agar tidak berdarah-darah begitu Pak, bagaimana? Ya, kebetulan saya beberapa kali menangani proyek yang skemanya sama ya. Cuman memang ini proyeknya ini agak beda ya. Jadi kalau biasanya kalau dalam joint company, ini saya bicara teknis ya, kan tadi politiknya sama ininya kan sudah ya, kebijakannya sudah ya. Itu biasanya kalau joint company itu yang punya kewajiban untuk membayar utang itu adalah joint company-nya. Tapi ini kayaknya tidak. Kayaknya ini yang harus menanggung itu adalah konsorsiumnya, yaitu PT KAI dengan konsorsiumnya, investor luar negeri China dengan konsorsiumnya. Jadi konsorsium ini yang kemudian harus menanggung ketika revenue pendapatannya didapat dari bisnisnya KCIC ini tidak jalan gitu. Nah ini kan merugikan, membebani kedua-duanya nih. Konsorsium kita juga terbebani dalam hal ini KAI dan BUMN tadi, Waskita dan lain-lain. BUMN Cina pun itu juga terbebani begitu ya. Nah mungkin langkah pertama itu yang perlu dilakukan itu adalah merestruct model skim pinjaman yang antara konsorsium dengan lendernya dalam ini bank. Banknya itu kalau nggak salah di banknya kan dari China gitu ya. Nah ini yang mungkin perlu dibicarakan karena pada dasarnya kalau skema-skema project joint company itu ya mestinya yang harus bayar itu adalah si joint company itu, revenue yang didapat oleh joint company itu. Revenue-nya dari mana? Ya hari ini dari penjualan tiket. Nah semestinya ya penjualan revenue itulah yang kemudian dihabisin untuk membayarkan kewajibannya. Jangan kemudian kalau kurang itu si konsorsium itu yang nambahin ya kira-kira gitu. Nah kenapa kalau ini kalau tidak dilakukan ini nanti tidak hanya KCIC yang quote unquote berdarah-darah ya, bleeding ya, tapi KAI juga akan bleeding, konsorsium dari Cina juga akan bleeding, sama-sama nggak menguntungkan begitu. Nah kebetulan kan ini konsorsium Cina kan lead-nya untuk approach ke lender kan di bank di China. Nah, dengan pendekatannya dia punya, dengan akses yang dia punya, mestinya dia bisa menjadi jembatan untuk membicarakan masalah ini. Kalau itu bisa dilakukan, ini akan menguntungkan ke semuanya ya, baik KCIC, konsorsium kita dan konsorsium dari China sendiri. Sehingga nanti mereka bisa punya ruang nih melakukan investasi baru, misalnya gitu ya. Misalnya dengan membangun misalnya investasi di sektor tidak hanya di sektor kereta apian tapi beyond kereta apinya seperti konstruksinya, propertinya, termasuk nanti mungkin ya bisa juga nanti dikembangkan dengan cara menambah jalur kapasitas ya, tapi tentu concernnya Pak Agus soal jangan sampai nanti memakan yang lain itu juga perlu dipikirkan. Jadi kuncinya ini adalah pendekatan korporasi itu harus dikedepankan. Makanya saya sepakat dengan Pak Purbaya, jangan semua ditarik menjadi beban pemerintah karena memang ini wilayahnya adalah wilayah korporasi, bukan wilayah government. Pendekatan meskipun ini korporasi proyeknya strategisnya dari pemerintah. Pendekatan korporasi itu dari Pak Sunarsip. Saya mau ke Pak Herman. Pak Herman, revenue-nya WUS ini kan memang dari awal nggak cukup bayar utang. Apakah memang DPR ini nggak aware mengenai hal ini? Ya kan awalnya proposalnya tidak seperti itu. Dan harga tiket tidak seperti saat ini, 250.000 ya untuk ekonomi dan 450.000 untuk bisnis. Kemudian ada kelas first class di situ. Artinya kalau menghitung terhadap revenue yang berbasiskan terhadap tiket, penjualan tiket, saya kira memang sampai kapanpun ini akan tetap rugi. Oleh karenanya kan dalam proposal awal sebetulnya juga stasiun-stasiun ini juga terintegrasi dengan mall. Ini kan tidak sekarang. Akhirnya menjadi beban atas revenue penjualan tiket. Ya baik yang sekarang ada di Halim, di Kerawang maupun
di Padalarang dan Tegaluar. Nah ini kan menjadi beban. Yang awalnya bahwa beban operasional di setiap stasiun ini menjadi bagian dari pendapatan mall, sekarang kan tidak. Nah yang kedua, dulu di dalam proposal itu ada Kota Baru Walini sebagai bagian terintegrasi dari kereta cepat. Nah ini kan juga tidak dapat diwujudkan. Oleh karenanya, ya pada akhirnya tidak akan bisa visible kalau hanya mengandalkan revenue dari tiket. Nah oleh karena itu saya kira satu hal memang Danantara harus betul-betul membuat proposal, harus mempersiapkan opsi-opsi terhadap bagaimana penyelesaian terhadap kerugian kereta cepat ini. Misalkan merestrukturisasi. Kalau merestrukturisasi utang, kemudian diperkecil terhadap bunga dan pembayaran pokok, ya seperti apa? Kalaupun kemudian di-mix misalkan, mana bagian pemerintah seperti halnya ketika pemerintah juga membantu di dalam pembayaran cost operan. Itu kan juga menggunakan dana pemerintah. Kan bisa saja di-mix gitu ya. Nah, kalau di-mix dengan jawaban bahwa Menteri Keuangan saat ini memang tidak menerima dividen karena dividen sepenuhnya sekarang dikelola oleh Danantara. Nah ini tinggal keputusan pemerintah seperti apa. Ya ini kita tunggu saja. Nanti saya kira kami di DPR juga akan segera memanggil dan mendudukan bersama apa sesungguhnya opsi yang terbaik untuk bisa menyelamatkan kereta cepat Jakarta-Bandung ini. Tapi serba salah juga Pak, tiket dinaikkan tapi penumpangnya nggak ada, kan jadi repot. Betul, betul. Itu yang terjadi. Kan kami juga sudah trial pada waktu tiket dinaikkan, justru turun penumpangnya. Oleh karenanya kan itu harus dihitung dengan kemampuan daya beli masyarakat. Nah tinggal bagaimana membangun ekosistem yang tentu ini bisa saja dirumuskan kembali bahwa untuk bisa memenuhi keekonomisan maka harus dibangun ekosistem baru yang menunjang terhadap pendapatan. Sehingga kita kan bisa menghitung berapa jumlah dari penjualan tiket, berapa beban bunga, berapa beban terhadap pembayaran pokok utang, dan sesungguhnya apa yang besaran bisa dibangun untuk bisa memenuhi terhadap pendapatan kereta cepat ini. Ini kan bisa dihitung gitu, dan kemudian didudukan. Dan apakah nanti bisa di-mix, misalkan kita juga membutuhkan untuk base equity dari pemerintah, sehingga tadi lenders juga bisa memberikan tambahan terhadap pembangunan ekosistem baru. Oke, Pak Sunarsih, bagaimana kemudian merumuskan kembali utang yang nggak bisa ditutup dari penjualan tiket? Ya tentu harus direstrukturisasi, seperti yang saya katakan tadi. Jadi skema pinjamannya harus dirubah, dan lender harus rela itu, karena kalau enggak, lender juga akan rugi. Kalau macet gimana? Seperti itu kan, dia pasti akan rugi kan gitu. Nah caranya seperti yang saya sampaikan tadi. Untuk sementara begitu ya, supaya ruang keuangannya itu terjaga, tersedia dari masing-masing pihak. Ya sekarang harus pada terima dulu nih kira-kira begitu ya, bahwa memang kami harus hanya bisa membayar pinjaman, bunga dan cicilannya itu sebatas revenue yang ada sampai sekian tahun. Bikin proposal baru gitu ya. Misalnya nih kita proyeksikan mungkin 5 tahun ke depan kita masih mengandalkan tiket, misalnya begitu. Jadi 5 tahun itulah yang kemudian jadi sandaran berapa pinjamannya akan diterima itu. Nah tinggal nanti kompensasinya nih berarti jangka waktu pinjamannya akan ditambah. Mungkin konsensinya juga ini kan proyek kan biasanya proyek kayak begini kan ada konsensinya ya. Misalnya konsensi 25 tahun, 30 tahun begitu kan. Nah mungkin konsensinya yang bisa diperpanjang supaya nanti jangka waktu dari para investor itu bisa kapan dia bisa balik modalnya dan bisa meraih keuntungan. Kalau dengan konsensi jangka waktu yang sama kan agak sulit untuk mereka bisa balik modal, kira-kira begitu. Nah jadi kalau sudah masing-masing ini sudah ruang keuangannya itu sudah terbuka dan sudah longgar lagi, mereka kan bisa memikirkan, saya akan invest ke sini lagi, mengembangkan bisnis ini lagi, beyond kereta api, ataupun menambah kapasitas baru di kereta api yang lain, kira-kira seperti itu. Apakah semudah itu lender menyetujui permohonan restrukturisasi? Dalam banyak kasus itu bisa terjadi, sepanjang pihak konsorsium itu bisa meyakinkan, ya, sepanjang, karena gini, di mana-mana, ini kan kalau boleh saya bilang, ini sistem kris loh, ya, ini kalau tidak diselesaikan sistem listrik dan risknya itu bisa menimpa konsorsium kita dan konsorsiumnya Cina, termasuk lender. Lender di sana juga akan terekspos. Dia pasti akan
berita tentang misalnya ada kredit macet dia di sini itu nanti investor di sananya di Cinanya gitu ya, dia akan membaca, wah nih bank ini terekspos kredit macet di Indonesia. Ah itu juga akan merugikan pihak banknya di sana. Nah itu saya kira mereka nggak akan mau juga itu terjadi. Nah solusinya adalah memang secara technically memang harus dibicarakan dengan cara memang ini nggak bisa semua mempertahankan egonya masing-masing. Lender juga harusnya juga paham juga seperti situasinya seperti itu. Kira-kira begitu. Nah kalau itu bisa dilakukan, rasanya seperti tadi, kalau misalnya ada investor baru masuk, itu juga bisa menjadi opsi yang bagus sekali. Karena itu nanti akan meningkatkan kapasitas pembiayaan, tidak hanya mengantungkan dari lender, tapi juga mengandalkan equity dari masing-masing konsorsium. Kira-kira begitu. Pak Herman, ini seperti persoalan bom waktu. Solusi terbaik apa menurut Anda? Ya, sampai hari ini menurut saya belum ada solusi yang bisa disampaikan ke publik ya. Tetapi kami juga sudah memberikan pekerjaan rumah sebetulnya kepada Danantara untuk mengajukan opsi-opsi yang terbaik untuk bisa menyelesaikan persoalan kerugian di kereta cepat Jakarta-Bandung ini. Nah sehingga nanti saya kira setelah ditemukan solusi-solusi terbaik, nanti disampaikan kepada publik. Nah yang terpenting sekarang adalah bagaimana memperkuat positioning keuangan di KCIC ini agar mendapatkan kepercayaan terhadap investor lain untuk membangun ekosistem. Sebetulnya itu yang harus diyakinkan betul. Sehingga merestrukturisasi jangka waktu maupun mengecilkan terhadap beban bunga dan pokok ini juga bisa segera dilaksanakan. Jadi paling tidak bahwa tidak ada polemik dulu lah antara Kementerian Keuangan dan Danantara, kita duduk dulu saja, puasa dulu untuk saling saling mengeluarkan statement yang tidak menguntungkan dan kemudian temukan solusi yang terbaik baru nanti disampaikan kepada publik. Oke, baik, kita nantikan akankah segera digelar duduk bersama untuk bisa membahas dan juga menemukan solusi terbaik atas permasalahan ini. Terima kasih Pak Sunarsip. Terima kasih Pak Herman sudah bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Selamat malam.